Saya akan melakukan uji kinerja pada hari Senin tanggal 18 pukul 8 lewat 10 menit. Nama saya Eskaria Sirait, nomor UKG 2015-02-639-009. Program studi adalah pendidikan fisika. Tempat pelaksanaan UKIN-nya di SMA Negeri 5 Medan secara daring. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Baik, Bu. Semua baik-baik dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan. Apakah suara dan video saya jelas? Jelas, Bu. Aturan kita selama daring ini seperti biasa, yaitu yang pertama, matikan suara kamu, ya. Matikan suara kamu atau mute apabila kamu tidak berbicara. Oke, sebelum kita mulai, semoga hari ini dapat berkah. Maka tolong Ketua Kelas Tengku, coba kita mulai dari doa. Silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, supaya ilmunya dapat adalah berkah, maka ada baiknya kita semua berdoa menurut kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Tengku. Coba lihat di chat room-nya. Control paste. Silakan isi untuk absensi hari ini. Saya lihat dari sini partisipannya ada berapa. Tolong perhatikan video berikut ini sebagai motivasi belajar kita hari ini. Hai kamu yang sedang berjuang. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kita bisa, jangan berhenti sampai sebelum kita sampai pada tujuan kita. Jadi kita bisa. Untuk materi hari ini mengenai resultan vektor, saya sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, ada sedikit yang mau saya lihatkan kepada kalian. Cek di chat room-nya kembali, ada saya bagikan. Dan saya hanya butuh 1 menit untuk menyelesaikannya. Silahkan. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, yang perempuan aja pernah ya, apalagi pasti laki-laki. Jadi kalau kalian lihat layang-layang, apabila kalian tarik yang namanya si benangnya itu, si layang-layangnya sudah di atas, ditarik, ya kan? Lalu kita lihat, dia itu kan tidak arahnya itu bisa nanti ke arah kanan atau ke arah kiri, ya kan? Si layang-layang tadi. Kalau diperhatikan seperti itu, kenapa ya? Kok bisa? Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa ya? Ada angin yang menerpa si layang-layang itu. Menerpa udah kayak apa aja menerpa, ya kan? Oke, terima kasih. Itu dia kalau cerita layang-layang. Jadi apa hubungannya nanti ke si vektor ini? Pasti ada. Nanti kita lihat ya. Terus kalau kita lihat kembali, yang pernah pernah nggak kalian berada di perahu untuk menyeberangi sebuah sungai? Sungainya yang berarus, artinya ada aliran arusnya. Pernah? Pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oh, pernah. Sungai yang saya gambarkan ini, ya saya berikan gambar di sini. Sungainya ini arah arusnya itu saya katakan itu ke kanan layar, ke kanan saya. Atau kita bilang kalau arah angin ke mata anginnya itu adalah ke arah timur, ya kan, ke arah timur. Sementara si dua sejoli ini mau menyeberanginya si sungai tadi dengan ada arusnya itu, kemudian nanti si dua sejoli ini ke arah mana dia nanti akan berlabuh? Akankah ke arah A, ke arah B, atau ke arah C? Ke arah mana? B, Bu. Arah C gayanya, Bu.
Ada yang bilang arah B, ada yang bilang arah C. Mana? Itu jawaban kamu. Tolong disimpan dengan jawabannya. Bila kita perhatikan, masalah yang mau kita selesaikan hari ini yaitu adalah tadi yang pertanyaan pertama, kemana kasih arah perahu tadi berlabuh setelah menyeberangi sungai? Arah C, ada yang bilang ke arah B. Jadi bagaimana caranya agar perahu tadi sampai di titik A, B atau C? Gimana ya? Kalau kalian mau mengikuti pelajaran hari ini, dan ingat tadi motivasinya apa? Jangan pernah berhenti. Ya, walaupun kamu lelah, jangan pernah berhenti sebelum kamu sampai pada tujuan kamu, ya. Jangan pernah berhenti sebelum kamu sampai kepada tujuan kamu tersebut, ya. Karena tujuan kita hari ini apa? Oke. Ada dua yang mau kita kerjakan hari ini. Yang pertama adalah mengevaluasi besar dan arah resultan vektor. Baru yang kedua yang mau kita lakukan hari ini adalah tujuan kita adalah menyajikan hasil percobaan vektor dalam bentuk laporan ilmiah. Ini tujuan kita. Pentingnya materi yang mau kita pelajari ini yaitu tadi yang saya tanyakan tadi yang di awal tadi. Gimana kita bermain layang-layang, itu pengaplikasiannya. Atau kenapa si penerjun payung tadi apabila dia mau diturunkan atau dijatuhkan dari pesawat tadi mau terjun, nggak pas dia di tengah titik yang mau dijatuhkan tadi. Itu juga sama LKPD. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi adalah membahas soal yang pretest tadi. Yang ketiga adalah membahas permasalahan yang tadi yang mau kita kerjakan. Yang keempat nanti kita presentasikan apa yang hasil percobaan yang kalian lakukan. Terus nilai yang mau saya ambil hari ini nanti ada evaluasinya terakhir. Mau nggak kalian sebagai siswa yang aktif, mau bertanya nggak, mau menjawab nggak, itu akan ada nilai plusnya. Lalu yang terakhir adalah untuk penilaian psikomotornya saya ambil nanti dari nilai ini untuk pembuatan laporannya. Ya, saya bagi kalian ke dalam kelompok, perhatikan kelompoknya. Ya, kegiatan pertama seperti ini. Kemana nanti arah layang-layangnya? Oke. Yang kedua adalah kalian buka nanti dari OPSIC-nya. Ya, buka dari link virtualopisik.com, kemudian pilih kinematics, ikuti aja caranya ini. Waktu yang mau dikerjakan, lihat, LKPD yang harus kalian kerjakan adalah sekitar 15 menit. Ya, linknya tadi sudah saya bagikan, sumber belajarnya kemarin juga sudah saya bagikan pada saat minggu lalu, itu dari materi ajar dan video YouTube-nya juga saya bagikan. Dan kamu pastinya untuk belajar ini carilah literasi dari berbagai sumber lainnya. Oke, sudah semua dapat LKPD-nya? Saya bagikan kamu ke dalam kelompoknya. Kita ada berapa kelompok tadi? Ayo. 5, Bu. Iya, 5, Bu. Jangan salah masuk ruangan, silahkan bergabung. Lihat, udah saya buka, silahkan. Silahkan langsung join ke breakout room-nya masing-masing. Ini tuh yang LKPD. Recording in progress. Kelompok 1 sudah dibagi-bagi tugasnya. Biar kita tahu. Iya. Fisik.com, kinematics, vektornya, iya. Iya tadi. Iya, yang keempat. Oke. Ini problem. Ini problem. Coba, siapa yang jawab pertanyaan yang pertama ini? Atau tugas yang pertama ini? Saya, Bu. Siapa itu saya? Saya, Bu. Putri, Bu. Siapa?
Putri. Putri, mana Putri? Nggak nampak. Oke. Baru nampak muka cantik. Bentar ya Bu, dikerjain dulu. Iya. Silakan kerjakan Ibu petak-petaknya. 3-2 ya Bu. Coba, jangan saya dibilang. Kok Bu? Siapa si Tengku kan? 3-2 loh. Teng. Tengku, min 3 min 2 katanya. Ya, min 3, min 2. Coba, benar nggak? Yang lainnya teman-temannya jangan bengong. Min 3, min 2. Min 3, bukan di situ Teng. Iya Teng. Selalu. Iya di situ. Iya di situ. Cek, benar apa enggak? Oke, good job. Yes katanya. Kelompok 4. Ada masalah? Ya Bu, nggak ada Bu. Saya buka. Coba buka dulu ininya. Opisiknya. Problem. No problem aja Bu ya. Ya. Ayo, ini berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4 gini. Terus ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Minus 7,2. Ya. Min Pas 7, min 2. Min 7, min 2. Minus 7, minus 2. Minus 7, minus 2. Oke. Benar Bu. Oke ya, kita selesaikan. Siap-siap langsung untuk presentasinya ya. Ya Bu. Sebelum kamu presentasikan hasilnya, coba kamu perhatikan laporan yang mau kamu buat berdasarkan LKPD yang kamu kerjakan hari ini, ya. Laporannya berikan judulnya, ini skor-skornya sudah ada. Nanti saya bagikan juga supaya kalian tahu dan tidak jelek nanti nilainya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu. Ya. Cuman perwakilannya aja yang ngumpul atau semuanya? Ya, benar, cuma perwakilan saja. Perwakilannya saja yang mengumpulkannya, walaupun di classroom itu semua siswa nanti yang diberikan ya. Tapi buat nanti di situ, makanya covernya nanti buatlah ada nama kelompok, anggota kelompoknya. Oke? Ada lagi? Ya, silakan mulai. Kami jadi kelompok 1. Kegiatan 1, pertanyaan prediksi. Seorang anak sedang bermain layang-layang. Arah layang-layang diarahkan tegak lurus terhadap arah angin. Kami menjawab layang-layang akan bergerak ke posisi B, Bu. Posisi B, lanjut. Mic-nya kan dirusak ya. Cari kesalahan, aku yang baca nomor 2. Oh iya. Protes Putri kan. Silakan Bu. Udah bagi-bagi, tiba-tiba Putrinya aku yang baca nomor 2 katanya. Lanjut. Tak apa, lanjut. Nomor dapatkah layang-layang yang melewati lintasan AC? Apa alasanmu? Dari kesimpulan kami itu nggak bisa Bu, karena pengaruh dari arah angin yang dimana layang-layang itu nggak dapat bergerak melawan arah anginnya. Tidak dapat. Oke, lanjut. Kita lihat lagi nanti. Kita tanya nanti pendapat teman-teman ya. Perhatikan teman-teman dari kelompok lainnya. Saya sendiri untuk gambar instrumen vektor antara vektor kecepatan angin dan vektor kecepatan layang-layang. Jadi gambarnya kami dapatkan dari diskusi begini Bu. Jadinya ini untuk resultannya, di sini untuk kecepatan layang-layang dan ini. Oke. Silakan. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Jadi ada seorang anak ini sedang bermain layang-layang. Katanya arahnya diarahkan tegak lurus terhadap arah angin. Jadi kan si layang-layang tadi kita tarik. Dengan adanya tarikan yang kita berikan, itu menjadi kecepatan si layang-layang itu. Ya, paham ya? Oke, lalu si layang-layang itu karena kan kita memerlukan yang namanya angin ya. Angin itu adalah udara yang mengalir. Jadi dia ke arah barat si arah anginnya, dan si arah layang-layang itu tadi kita arahkan dia ini tegak lurus terhadap si arah angin. Maka kalau diperhatikan, maka dia ke arah B ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok lain, pas atau tidak? Bu. Iya. Bu.
Ya, Nah, saya ingin bertanya Bu ke soal terakhir Bu. Siapa ini? Tolong Siapa ini? Tengku Sandika Bu. Oke, Sandika, silakan. Yang terakhir katanya Tengku. Oke. Oke, jadi kan ini kan memang gambarnya kan seperti ini. Ntar nggak bisa pakai pulpen ya? Pakai note. Bisa. Dari atas pilih view option, kemudian a note. Berarti kan Bu, iya dapat Bu. Oke, coba. Tadi kan ini kan sesuai gambar kan ini kan kecepatan layang-layangnya. Ya. Kemudian yang ini tadi sampai sini misalkan bisa kalau kita panjangkan sampai sini kecepatan angin. Kan kemudian kan di soal kan diberitahu bahwa arahnya ini kan tegak lurus, otomatis ini kan 90 derajat. Berarti kan bukannya resultannya jadi kayak gini ya? Mana? Karena kan dia kan 90 derajat. Kemudian ininya juga nggak saling menyatu arah angin sama layangannya. Harusnya resultannya kalau menurut kami di sini Bu. Ya. Kemudian 90 derajat berarti R-nya nanti sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah ini vektor anginnya kuadrat ditambah vektor layangannya kuadrat. Kalau menurut kami kayak gitu Bu. Soalnya nggak mungkin kalau resultannya juga seperti yang dibuat begini. Soalnya kan otomatis kalau resultannya seperti yang dibuat begini, otomatis layangannya mau kemana gitu Bu, kalau menurut kami Bu. Jadi dia harus kayak gini resultannya Bu. Oke, silakan kelompok 1. Ucap pertanyaannya Sandika. Sejadi sih Bu, karena kan kami kan diskusi tadi kan juga cuma sekian menit, jadi mungkin ada kurang teliti, jadi bisa aja memang seperti itu, tapi yang kami dapat begini, jadi ya mungkin aja punya Sandika benar. Oke, terus sekarang gini, saya tanya, ya, kita kan diskusi nih kan, saya tanya, yang ini arah yang kalian buat ini, ya kan? Ini kelompok 1 dengan arah yang dibuatnya si Sandika ini dari kelompok 4 itu sama atau berbeda? Menurut saya sama sih Bu. Beda penempatan lagi. Berapa metode dari penggambaran untuk vektor? 3 Bu. Ada 3. Yang pertama? 3 Bu. Segitiga. Segitiga. Yang kedua? Jajar genjang. Yang ketiga? Poligon. Poligon. Ya, metode segi banyak. Ingat, yang kalian gambarkan ini itu dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar yang kalian gambarkan. Yang digambarkan oleh siapa namanya nih, kelompok 1 yang digambarkan oleh kelompok 1 ini itu dia gunakan metode apa, Tengku? Segitiga yang digunakannya. Tapi yang digambarkan oleh si kelompok 4 ini itu adalah metode Jajar genjang. Jajar genjang. Oke, diambillah dia yang ini, vektornya ini ketemu di sini kan gini, titik-titiknya ini kan sama saja dengan vektor PA-nya. Ingat, kalau vektor itu akan sama akan sama namanya jika besar dan arahnya sama. Oke, besar dan arahnya sama. Ini PA. Ingat, PL berarti otomatis seperti ini juga dia. Inilah dia vektor resultannya. Inilah sebagai vektor apa ini namanya? Vektor si kecepatan layang-layangnya, arah layang-layangnya. Ini adalah si vektor resultannya. Oke, bisa nggak? Udah dapat pencerahannya Sandika dan teman-temannya dan yang lainnya? Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi menurut kalian, itu di mana nanti dia? Kemana dia nanti si arah siapanya ini berlabuh? Jika kecepatannya tegak lurus terhadap sungai. Kalau arah sungainya ke kanan, kalau si tegak lurus lah siapa tadi si P kecepatan perahunya, ini sungainya, maka kemana dia resultannya? Udah dapat lah tadi kan, kemana? Ke C, Bu. Oke, terima kasih. Ke C. Inilah dia, ke C. Kalau ke C,
Kalau dia tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya dia ke B dan ke A? Kalau ke A, arah arus sungainya harus ke kiri, Bu. Jangan arah arus lah sungai yang kalian ubah. Gimana? Emang kamu bisa ubah arah sungai? Ayo, bisa? Berarti Bu, kalau mau ke B, arah perahunya harus ke A. Arah perahunya harus ke A atau untuk sampai ke B. Untuk sampai ke B. Karena kan gini, ini. Oke, coba lihat dulu. Saya buat lagi di sininya, tapi arah sungainya nanti nggak nampak ya. Oke, nih. Perhatikan. Kalau dia mau ke sini ke A ya, ingat ya. Saya buka layar yang barunya lagi tadi ya. Supaya bisa dicoret-coret. Coret-coret lagi, coret-coret. Oke, saya clearkan dulu. Ya. Ini slide. Ya, lama-lama di sini kalau apa ini? Kalau apa namanya ini? Oke, ini dia tadi. Ingat ya, kalau mau arahnya tadi adalah ke B dulu, ke B. Ini adalah resultan vektornya, berarti ini adalah P resultannya. Ini ke B tadi, ke titik B. Baru ini arah arusnya tadi yang mau ditanya. Arah arusnya mau ditanya, arah arusnya dia ke P sungai. Jadi mau ke resultan ini berarti kalau secara metode segitiga mana? Ke arah mana dia? Kalau ini tadi utara, ini timur, ini barat, ini barat, ini selatan. Jadi ke arah mana dia? Barat laut, Bu. Barat laut, Bu. Ini kan dia barat laut kan? Ya, Bu. Benar kan? Ini dia, tarik aja garisnya di sini untuk menyatukan mereka secara segitiga tadi. Benar gak? Ini kan dia, ini PS-nya. Mau segitiga atau cara jajar genjang pun tidak masalah kalian buat. Inilah dia barat ke arah si P perahunya. Maka kalau mau ke arah B, maka arahkanlah si perahu itu ke arah barat laut. Itu dia. Ya kan? Tapi kalau dia mau ke A, coba arah A-nya tadi kemana? Arah A-nya tadi gini kan? Arah A-nya begini. Benar nggak? Ini arah A. Benar, ini arah A. Ya kan? Ini adalah resultan P resultannya. Ini adalah resultannya. Baru ini seakan-akan huruf R. Baru katanya kecepatan sungainya kemana? Ke sini kan? Ini benar nggak? Nah, jadi gimana lah menyatukan mereka? Tarik aja garisnya. Coba, saya minta satu orang yang menarik garisnya. Ayo. Masih kayak gini juga, Bu. Masih sama ke barat laut juga. Masih ke arah barat laut. Cuma dia Cuma dia akan memakan lintasan yang lebih besar. Banyak, lebih besar. Ya kan? Lebih besar. Perhatikan, kalau kita tarik ini kita tarik. Ini kan dia kan? Ini dia kan? Benar nggak ini dia? Ya kan? Inilah arah PP-nya. Bandingkan sama yang ini. Ini, bandingkan. Dengan yang ini. Mana menurut kalian lintasan yang lebih jauh? Yang kedua. Yang kedua kan? Yang kedua. Walaupun sama-sama arahnya itu ke barat laut. Nah, tapi lintasannya pun pasti akan lebih jauh ini. Oke, jadi gini, kalau ada pertanyaan seperti ini. Ya, jawab dengan singkat seperti yang di soal pretest kita tadi. Oke, kita lihat. Kita seperti soal pretest tadi dalam waktu 1 menit. Kenapa 1 menit tadi saya bilang? Ini tadi pertanyaannya, benar nggak? Benar nggak ini pertanyaan di pretest kalian tadi? Tes awal tadi? Benar. Si arah arusnya kemari. Ini adalah P sungainya. Yang mau ditanya, kemanakah arahnya, berapa derajat apabila si arah, kalau saya gambarkan, ini adalah P airnya, arus air. Kemudian yang arah si perahu itu kemana? Kalau dia resultannya ke sini. Gitu kan? Tegak lurus katanya kan? Itu enggak soalnya?
Kemanakah, berapa derajatkah perahu diarahkan supaya lintasannya mempunyai lintasan tegak lurus arus? Ya, kemana ini? Ke arah sini? Timur laut ya, Bu. Ke arah, kalau ini tadi adalah utara, ini adalah timur, ini adalah barat, ini adalah selatan. Mana dia? Barat laut, Bu. Barat laut. Ini dia kan? Iya kan pas. Ya kan? Ini dia kan? Ya, Bu. Iya, Arah Bu. barat laut. Jadi kalau kita gambarkan begini dia. Ya kan? Ini dia. Inilah dia arah si vektor kecepatan si perahu. Berarti berapa derajat dia? Kan itu dia tadi ditanya. Yang ini dia yang ditanya. Berapa dia? Berapa ini tetanya? 30, 45, 60, 90, 120. Dari gambar ini, lihat di gambar ini. Kemungkinan berapa derajat dia? 120. 120, Bu. Ya kan? Nggak perlu dicari kan? Iya. Benar nggak? Nggak perlu dicari kan? Enggak, Bu. Logikanya aja tadi kita buat. Logikanya kita buat tadi seperti ini. PA-nya ke sini. Kalau resultannya kemari, berarti dia kemari. Ini dia. Kalau ini dia tarik aja secara jajar genjang tadi, berarti disinilah dia untuk P kecepatan perahu. Inilah yang dicari. Karena jawabannya tidak ada yang lebih dari 90, itu hanya satu doang. Berarti otomatis inilah dia yang benar. Bukannya 60, Bu. Bukannya 60. Iya. Mana Abdillah? Kalau Abdillah 60, bukan 60, Bu. Dari mana 60 kamu dapatnya? Karena kan, Bu, terhadap arah arus harus coret ya, Bu. Boleh coret. Ini arah arusnya kan, Bu. Nah, biar resultannya itu berarti resultan diambil dari titik awal gini kan, Bu. Iya. Nah, ya kan, Bu. Iya. Berarti arah perahunya harus mengikuti panah yang ini lagi, Zed. Boleh. Berarti ini ke sini sekitar 60, Bu. Oh. Karena dia kan terhadap arah arus. Ngambilnya Dan itu. kalau dia menggunakan metode. Ya, saya paham. Kamu ngambilnya dari sini. Ada yang mau jawab nggak yang lain? Sebelum saya jawab pertanyaan Abdillah. Gak ada. Mencari yang namanya arah itu harus terhadap X positif. Saya ulangin. Mencari yang namanya arah atau sudut itu harus terhadap sumbu X positif. Abdillah. Jadi kalau kita gambarkan tadi, kalau kamu gambarkan tadi seperti ini, kita buatlah di layar yang baru ya. Agak ini dia. Kalau kamu gambarkan tadi seperti yang di sini, ya kan gini dia. Sama seperti yang saya gambarkan juga dengan gambar kamu. Cuma kamu gambarnya metode segitiga. Saya metodenya ini adalah PA-nya, ini adalah P resultannya. Kamu ambil gini kan, Abdillah? Benar kan? Benar nggak, Abdillah? Bentar. Iya, Bu. Iya, Bu. Benar kan? Kamu ambil yang ini kan, iya, PP-nya kan? Iya, Bu. Nah, yang X saya bilang, cari arahnya itu yang terhadap sumbu X positif. Berarti kan titik nolnya di sini mulainya. Ini dia. Ini kalau dibuat, saya bedakan warnanya. Ini dia kalau mau dibuat sumbu X koordinatnya. Ini X positifnya, ini Y positifnya. Berarti tetanya itu dari sini kemari. Inilah tetanya. Jangan kamu ambil dari sini. Nampak gak? Kuning soalnya. Jangan kamu ambil dari sini. Ini jadinya kan ke arah negatif ya kan? Ini kamu tadi dapatnya berapa? 60? Iya, Bu. Kalau kamu dapatnya 60 ini bisa
tinggal tambahkan aja di sini. Di sini berapa otomatis? 30 kan? 30. Iya, Bu. Jadi kalau kemari ini kan udah 90. 90 nggak ini? Iya, Bu. Kan? Iya, Bu. Berarti 90 ditambah 20. 30 sama dengan 120. 120. Bisa Abdillah? Oh, paham, Bu. Berarti dia harus dari yang positif. Iya, ambil arahnya itu yang dari positifnya. Jadi kamu dapat nanti dia. Ingat cara mengambil arahnya bagaimana? Letakkan dia pangkalnya itu, pangkalnya ya, pangkal dari si vektor yang mau kita cari arahnya tadi, letakkan dia itu jadi sungguh di titik koordinatnya, titik nolnya. Paham Abdillah? Dan teman-teman yang lainnya, paham? Bu. Ya, Bu. pertanyaan yang bagus. Oke, terima kasih Abdillah ya, pertanyaan yang baik. Maka kita selesaikan persoalan kita hari ini. Oke, kita selesaikan coret-coret kita. Saya mau hapus lagi, silakan screenshot langsung, nanti tinggal pindahkan ke catatannya. Untuk menutup kegiatan kita ambil kesimpulan kita hari ini. Silakan, satu orang saya mau ambil nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Siapa nomor 1? Ayo cepat-cepat, dapat plus ini. Ayo, siapa nomor 1? Saya, Bu. Saya, Bu, siapa? Putri. Ayo Putri, silakan. Apa? Besaran vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, good job. Thank you Putri. Lanjut nomor 2. Siapa? Untuk penulisan vektor ada berapa cara? 2, Bu. Ya, siapa? Siapa yang kedua? Saya, Bu, bilang gitu. Atau raise hand. Siapa kalau keroyokan nggak dengar saya? Lanjut cepat. Ya, Yohana. Silakan. Kalau misalnya dia untuk ditulis tangan, ada tanda panah di atas hurufnya gitu, di atas nama vektornya. Iya, yang kedua, untuk ditulis cetak, dia ditebalkan atau dibuat kayak lambang vektor gini. Mutlak. Itu besarnya. Salah. Itu tadi mau ditulis dengan cetak tebal. Oke. Good job. Ya, untuk yang ketiga. Ini tadi sudah kita bahas juga. Yang ketiga, siapa? Kenny, Bu. Siapa? Kenny, Bu. Kenny, silakan. Yohana, Resultan raise hand-nya diturunkan. Raise hand-nya Yohana diturunkan. Ayo, Kenny, silakan. Resultan vektor dengan metode grafis ada 2, yaitu yang pertama yang metode iya Bu, 2. Yang pertama metode segitiga, satu lagi yang poligon. Yang lain gimana? Saya 3, Bu. Ada 3, Kenny. Perbaiki satu lagi siapa? Jajar kencang. Febriana, jajar kencang Bu katanya. Atau Teresia itu yang ngomong. Ya, ada jajar. Ya, Kenny coba ulangi. Silakan Kenny ulangi. Ada 3 Bu. Yang pertama segitiga, jajar genjang sama poligon Bu. Oke, ada 3 ya. Jangan bilang ada 2. Yang terakhir. Saya, Bu. Ya, siapa itu? Saya, Bu. Sandika, Bu. Ya, silakan Sandika. Ini metode rumusnya ya, Bu? Iya. Oh, berarti Bu, kalau mencarinya itu kalau dia metode analisis, nanti kan dia kan bentuknya seperti kayak jajar genjang juga, Bu. Iya, rumusnya aja langsung. PR sama dengan yang tadi kita buat tadi. PR sama dengan R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambahkan dengan 2 F1 kali F2 dikali kosinus alfa. Oke, sudut atau atas. Nanti resultan ya, Bu. Kan ada satu lagi, Bu, rumusnya, Bu. Alfa itu adalah sudut yang terbentuk dari kedua vektor yang ditambahkan tadi. Itu dia. Oke, thank you untuk kesimpulan hari ini. Untuk refleksi kita hari ini silakan kamu chat di kolom komentar kita. Nah,
Komentari pembelajaran hari ini yang menurut kamu untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Semua orang harus menulisnya di chat. Silahkan. Tolong kamu kerjakan ini. Ya. Tolong kamu kerjakan. Silahkan evaluasinya dikerjakan. Sekarang juga waktunya adalah 8 menit. 8 menit dari sekarang. Udah? Stop untuk chatnya. Stop, sekali lagi saya ulangi. Stop untuk chatnya, ya. Stop untuk chatnya. Saya mau bagikan kalian ada linknya itu untuk mengerjakan evaluasi hari ini. Sudah bisa dibuka? Bisa, Bu. Oke. Saya tunggu 8 menit dari sekarang. Tugas di rumahnya itu adalah membuat laporannya. Ingat laporan fisiknya tadi, buat dan kirimkan melalui classroom kita. Oke, lihat laporannya dikirimkan melalui classroom kita. Untuk minggu depan pembelajaran kita atau materi kita selanjutnya adalah penguraian vektor dan perkalian vektor. Nanti hasil dari tes hari ini akan saya bagikan melalui WA grupnya. Oke. Sebelum saya tutup kembali, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, akhir sebelum kita tutup, tolong kembali lagi Tengku. Silakan pimpin doa untuk menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Jadi selama 2 jam ini kita sudah belajar dan sudah ada ilmu yang disampaikan. Semoga bisa masuk dan kita terapkan di kehidupan kita kemudian. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita mengucapkan doa kepada Tuhan agar urusan kita berikutnya juga dilancarkan. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Thank you semua. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.